Oke, seperti penjelasan sebelumnya, maka kita bisa menghitung semua itu dalam bentuk T down dip yang ke arah bawah atau T up dip ya. Dengan formula kita mengingatkan kembali seperti ini ya untuk T down dip, yang up dip seperti ini ya. Nah, kemudian kita teringat kembali ketika kita membahas tentang intercept time ya. Nah, di mana intercept time misalnya untuk di sini adalah ketika x-nya sama dengan 0 ya. Karena kurvanya itu akan bergeser dan diekstrapolasi ke arah x sama dengan 0 ya. Itu akan menjadi t-nya menjadi time intercept. Nah, x sama dengan 0 ini adalah di sini ya. Sisanya adalah yang ini. Nah, inilah akan menjadi perhitungan menghitung kedalaman ya. Jadi menghitung kedalaman sini yang down dip tadi mudah ya, dihitung saja itu interceptnya V1 nya berapa, terus sudut kritisnya berapa, ketahuan berapa kira-kira depthnya di sisi kiri ini ya. Nah, kalau kita lihat sisi kanan berarti x sama dengan 0 di sini, maka kemudian ini x sama dengan 0 di sini, maka akan meninggalkan hanya komponen ini saja, 21U V1 kali cos I12, karena x sama dengan 0 ini habis, ini juga habis, sisanya ini ya. Maka akan meninggalkan komponen T1 up dip sama dengan 2 kali 1 per V1 per cos I12. Ini juga sama. Untuk menghitung up dip yang sebelah kanan itu, maka kita hitung saja berapa T intercept up dip, berapa V1 nya, dan berapa cos I12 ya. Kita lihat di sana di hubungan tadi bahwa kalau saya punya hubungan sin I12 ini menjadi sin alfa sin I12 cos alfa dan sin alfa cos I12. Ini nih hukum yang trigonometri ya, yang kita telah pegang dan telah kita ketahui ya. Berikutnya adalah bagaimana menghitung alfa dan V dan V2 dari kurva. Dengan demikian kita bisa membaginya menjadi T up down dip seperti ini, T interceptnya, dan sisanya adalah persamaan ini ya. Yang kedua juga sama, T1 up dipnya yang seperti ini, bagian daripada ini ya. Mari kita lihat hubungan sinus kosinus seperti hukum yang di bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan ini sin alfa cos I12 nih, sin alfa cos I12. Yang kedua adalah cos alfa nih, ini cos alfa. Kemudian V1 per V2 kita lihat dari hukum Snell adalah sin I12 ya. Sehingga kelompok ini bisa disubstitut menjadi sin I12 alfa ya, seperti kita lihat di diagram berikut ini. Nah, sementara kalau yang sebelah bawah ini kalau ininya minus ya, ini minus, maka kita akan mencari punya hubungan cos I12 yang ini dan sin I alfa ini, dan ini minus ya. Terus bagaimana dengan ini? Ini sudah ada cos alfa di sini ya. Nah, udah punya unsur sin V2, tinggal dikalikan V1 di sini. Dikalikan saja V1 ya. Nah, maka ini akan menjadi lengkap. Tetapi kalau ada V1 di sini, ini harus seper V1 supaya menegasikan ya. V1 habis ya, V1 per V1. Jadi nanti S per V1 nya keluar, yang kelompok ini dan ini akan menjadi sin I12 minus alfa, seperti dalam diagram ya. Nah, jadi tadi T down dip-nya menjadi ini, S per V1 sin alfa 1 per 2 plus T down dip. Kemudian tadi sin alfa 1 ini akan menjadi ini, dan karena tadi ada persamaan V1 di atas, V1 nya nanti dan V2 nya akan menjadi unsur ini, V1 yang di bawahnya akan menjadi unsur ini yang bisa keluar. Sehingga rumus lebih kompak lagi adalah seperti ini ya. T down dip berapa, T up dip berapa. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau sudut kemiringannya 0
artinya sama saja kalau kita menghitung eh, lapisan horizontal, ya. Nah, di sini lihat T up deep sama T up deepnya itu sama, ya. T down deep sama ini sama dengan X per V2. Nah, ini, ya, ini kan V1 per V2, ya. X per V2 kali T1. Jadi ini rumus yang sangat universal, ya. Jadi kita punya kekuatan diberikan ini dan diberikan apa yang telah kita lampaui, ini kira-kira sama, ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung X dan untuk mendapatkan P down dip dari kurva yang kita peroleh. Oke, tadi kita sudah membahas bahwa T up dip sama T down dip sama dengan S per V2 plus T intercept, ya. Kalau X-nya alfanya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan kalau di sini V2-nya diperoleh dari mana? Dari sudut refraksi, ya. Dari sudut refraksi baik maupun untuk up dip maupun down dip. Jadi kalau kita lihat di sini down dipnya yang ini, yang sudut refraksi ini, ya. T-nya yang di sini, kemudian yang up dip ini yang di atas, ya. Nah, bagaimana hubungan antara V2 atau V down dip, V up dip itu terhadap V1 yang untuk menghitung sudut kritis dari hukum Snell, ya. Jadi kalau dari hukum Snell itu cukup dengan V1 di sini dengan V down dip atau V1 di sini dengan V up dip, ya, dengan V up dip. Nah, mari kita rumuskan sampai kira-kira menghasilkan dari mana sih kita mendapatkan V1 V2-nya, ya. V1 V2-nya atau V1 per V down dip-nya atau V1 dengan V up dip-nya, sehingga sinus sudut kritisnya bisa kita ketahui seperti formulasi seperti ini, ya. Oke, kita lihat, tapi kita harus terlebih dahulu melihat geometri. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung sudut kritis, ya. Nah, sudut kritisnya biasanya rumusnya sin alfa 1 P1 per V2, ya. Atau ini V1 per V down dip atau V1 per V up dip, gitu, ya. Nah, kita mencari sudut alfa ini, ya. Kita fokus bahwa untuk yang up dip ini, untuk yang up dip, bahwa kita yang disebut sin sudut kritis itu adalah yang ini, ya, yang ini, gitu. Nah, sementara yang ini adalah yang sebelah sini, ya, selalu dengan vertikal, ya. Jadi kalau di sini barangkali di sini akan muncul sudut kritisnya itu ini, kalau sin I12 ini, sin I12 itu, ya, itu sama dengan yang ini sisi sejajar yang ini. Maaf, ini saya rubah ke yang biru saja, ya. Yang ini itu kira-kira sama dengan yang ini, ya. Jadi sin kritis yang ini up dip ini sin I12 ini plus alfa, ya, ini untuk yang critical, ya. Ini yang untuk yang unsur untuk per untuk yang untuk yang P up dip ini, ya. Untuk V down dip ini, ya, down dip ini V down dip, ya. Kemudian kalau kita lihat sudut yang dihitung tadi, yang untuk yang sebelah kiri, ya, kita lihat yang sudut kritisnya ini, tetapi dari sudut I12 ini, I12 yang ini akan dihitung sebesar ini, ya, sebesar ini, ya. Ini supaya ini, ya, sehingga di sini sudut kritisnya adalah sin I
12 dikurangi alfa, ya. Ini akan menjadi V up deep, ya, V up deep. Nah, berdasarkan penjelasan itu, maka V down deep-nya kita ambil seperti ini, ya. V1 per sin I12 plus alfa ini untuk V down deep. Sedang V up deep-nya adalah V1 per sin I12 minus alfa, ya. Jadi V down deep itu yang ini, dan ini V up deep. V up deep berarti kita ngambil yang sebelah kiri, V up deep yang sebelah kiri, ya. V down deep yang sebelah kanan, ya. Jadi tidak keliru, ya, di V1 V2 nya. Nah, persoalan berikut adalah ketika kita sudah membuat simplikasi V1 upper space atau down itu, ya, itu adalah kita. Nah, untuk ini maka dibagi dua saja, ya. Jadi setengah yang efek dari down deep sama V up deep, kan gitu kan. V down deep, ya, ini supaya nggak keliru, ditambah arkusin V1 per V up deep, gitu ya. Nah, gitu. Mengarikan bahwa I12 itu adalah setengah dari arkusin tadi V1 per V down deep, kedua arkusin V1 pen up deep, ya. Ini yang kita peroleh dari kurva, ya. Dari kurva, ya. Dari kurva V1 nya diambil, side V1 diambil, terus V down deep dari kurva keambil V1, kemudian I1 nya adalah setengah-setengah saja. Karena mungkin ini saling cancelling, ya. Yang alfanya saling cancelling, jadi ya udah begini, ya. Terus yang V1 V2 nya kan dari permukaan sebelah itu V1 dan V2 sebenarnya. Sedang yang kita ambil dari kurva adalah V down deep sama V up deep. Maka V1 per V2 nya itu dibuat average, ya, dari sini, ya. V1 per V2 down deep, V1 per V up deep dibagi 2, ya. Sehingga kita ngitung berapa V2 adalah tergantung dari V down deep, V up deep dan sebagainya, ya. Dan kita ingatkan kembali bahwa untuk ngitung H itu kalau dari intercept cukup dengan V1 per T down deep ini kalikan cos I12. I12 nya dari mana? Dari sini, ya. Begitu pula kalau kita ngitung yang up deep nya, ya, kita hitung dari sini barangkali, itu, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengimplementasikan ini, ya. Nanti saya akan berikan apa namanya, satu soal yang berhubungan dengan travel time kurva hodokron yang miring ini, ya. Yang kedua, pertanyaan kita adalah sebetulnya berapa sih alfanya, ya, untuk mengetahui sudut kemiringan. Maka kita kembalikan ke rumus sebelumnya, ya, ke rumus sebelumnya menghitung bahwa V1 per V down deep sama dengan ekuivalen dengan sin I12 plus alfa. Jadi sekali kita sudah I12 nya sudah kita ketahui, maka tinggal dimasukkan ke rumus itu dan alfanya akan keluar, gitu ya, kira-kira. Terima kasih.